Baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian. Ya, kita akan melanjutkan bahasan kita. Tadi malam kita baru bahas surah At-Takatsur. Ya, itu pun baru sampai ayat keduanya. Maka pada pagi hari ini kemarin malam ya, tadi malam ya, kita sudah sampai bahas ayat kedua. Pagi hari ini kita akan lanjutkan ke ayat ketiga. Maka tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman. Semoga Allah meridhoi apa yang kita ikhtiarkan pagi hari ini, insya Allah. Oke, baik, tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, mari kita bahas ya, insya Allah. Oke, kita akan mulai teman-teman sekalian dari huruf yang pertama. Huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah huruf apa ini namanya? Ini nama aslinya adalah huruf kaf. Ya, apa nama aslinya? Nama aslinya huruf ini adalah huruf kaf, ya. Oke. Nah, nama aslinya adalah huruf kaf. Ya, huruf kaf. Huruf kaf ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf kakiku biasa, teman-teman. Kakiku, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Gitu ya. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf, sudah selesai. Ya, namun ada sifat yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf kaf adalah nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya apa? Kita bahas yang basic dulu ya. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf detail nih, lalu mendapati ada sifat huruf yang namanya hams. Nah, ini adalah artinya mengalir nafas ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman sekali lagi menemukan huruf hijaiyah yang dia memiliki sifat hams, itu dia berarti mengalirkan nafas. Tapi kecuali dua huruf, yaitu huruf apa? Huruf kaf dan huruf ta, dia punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Tapi apa? Baik, perhatikan. Ya, huruf kaf itu kadarnya bukan mengalir nafas, teman-teman sekalian. Kadarnya bukan mengalir nafas, ya. Lihat, huruf kaf dia punya sifat, salah satu sifatnya adalah hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas, tapi pengkhususan untuk dua huruf yaitu huruf kaf dan huruf ta, dia kadar nafasnya hanya berupa percikan-percikan saja. Berbeda halnya dengan huruf hams yang lain, misalnya huruf H kecil. Huruf H kecil, dia sifat nafasnya adalah mengalir nafas. Contohnya ha, hi, hu. Atau misalnya huruf H besar. Huruf H besar, dia punya sifat nafas juga, hams juga. Tapi kadarnya mengalir nafas, bukan percikan nafas. Karena basic hams itu adalah mengalir nafas. Atau misalnya contoh huruf sin. Tuh, huruf sin punya sifat hams, pasti dia mengalir nafas, teman-teman semua. Karena basic sifat hams itu memang mengalir nafas. Ya, memang mengalir nafas. Oke, pahamnya sampai sini ya? Memang mengalir nafas. Nah, kenapa dia bisa mengalir nafas, bukan percikan nafas? Karena yang memiliki sifat mengalir nafas itu biasanya dia disandingkan dengan sifat dari segi suara itu rokhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya lemah. Karena dia lemah, akhirnya suara dia mengalir. Paham nggak? Karena dia sifatnya lemah, rokhwah itu lemah. Karena dia lemah, maka suaranya nggak mampet mengalir. Nah, ketika suara mengalir, mengakibatkan sifat hamsnya juga mengalir. Mengakibatkan sifat hamsnya juga dia mengalir nafas, teman-teman sekalian. Yo, contoh ya huruf sin tuh. Makanya dia mengalir dengan deras. Karena sifat suaranya rokhwah, mengalir juga suaranya. Sa, si, ya, su, atau H kecil. Ha, hi, hu, ngalir kan? Ngalir suaranya, maka ngalir nafasnya. Berbeda halnya dengan huruf kaf, teman-teman. Kalau huruf kaf, nih. Nah, tuh, kalau huruf kaf, dia sifatnya percikan nafas, bukan mengalir nafas. Kenapa? Karena dia disandingkan dengan sifat suara yang syiddah. Syiddah itu artinya adalah kuat.
Karena dia sifatnya syiddah kuat, akhirnya si suara tertahan. Karena suara tertahan mengakibatkan si nafas tidak begitu mengalir, akhirnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Maka dia dilafalkannya huruf kaf itu hanya cukup percikan saja. Ka, ka, ki, ka, ki, ku, ak, ik, uk, selesai. Jadi nggak sampai berlebihan. Ka, ki, ku, ak. Cukup ka, ki, ku, ak. Faham sampai sini? Dia nggak berlebihan. Kalau dia berlebihan disebutnya takalluf. Mukammalan min ghairi ma takalluf. Takalluf itu berlebihan. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi kita udah tahu, oh iya, huruf kaf di sini dia kadar nafasnya bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Kita tulis ya, biar kita tahu, oh iya, dia sifatnya adalah percikan nafas saja. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sip ya? Sudah ya? Maka kita lafalkan cukup ka, ki, ku. Jangan sampai berlebihan. Ka, ki, ku. Seperti huruf K alfabet. Ya. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Itu huruf kaf. Oke? Lanjut. Nah, sekarang huruf kaf di sini, teman-teman sekalian, dia berharokat baris atas. Sesuai dengan seperti yang kita bahas, kita akan bahas per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid. Teman-teman, huruf kafnya di sini berharokat baris apa? Huruf kaf ini di atasnya berharokat baris atas. Nah, harokat baris atas ini disebut dalam kaidah tajwid dengan harokat fathah. Harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, keluar dengan vokal A. Ya, keluar dengan vokal A. Maaf ya kurang jelas. Keluar dengan vokal A, teman-teman sekalian. Ya, aduh kurang jelas. Keluar dengan vokal A. Yang kedua, keluar dengan vokal O. Ya, waalaikumsalam, insyaallah. Kalau keluar dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang huruf yang tipis. Kalau dia keluar dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, contohnya kalau huruf yang tebal apa? Contohnya huruf to. Huruf to kan dia huruf tebal. Ketika dia berharokat fathah kan dia dibacanya to pakai vokal O. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang tebal. Ya. Oke. Nah, kalau huruf kaf ketika fathah dibacanya ka atau dibaca ko. Dibaca vokal A lah bang, ka. Oh, oke. Kalau begitu berarti dia huruf yang tebal atau tipis. Karena dia vokal A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, bang, kalau sudah tahu nih tebal tipisnya emang kenapa? Kalau kita sudah tahu, oh dia adalah huruf yang tipis, emang kenapa? Oke, pertama, teman-teman, kita lihat fathahnya dulu. Ya, teman-teman, harokat itu kan ada 3 ya. Ada fathah, ya, basic vokalnya adalah A. Ada kasroh, basic vokalnya adalah I. Ada dhammah, basic vokalnya adalah U. Betul? A, I, U, itulah harokat. Nah, setiap harokat, baik fathah, baik dhammah, baik kasroh, itu ada penyempurnaannya masing-masing, tidak asal. Bukan asal bunyi, asal keluar. Ya, bukan asal bunyi, asal keluar. Nah, setiap harokat itu ada penyempurnaan pelafalannya, teman-teman. Disebutnya apa penyempurnaan pelafalannya? Disebut dengan itmamul harokat. Oke, itmamul harokat. Nah, itmamul harokat ini adalah kesempurnaan harokat, teman-teman sekalian. Ya, kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Kesempurnaan harokat ini kita lafalkan biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam. Biar ngaji kita ya tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Teman-teman sekalian. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan ya ngaji sempat dengerin ada orang yang ngajinya seperti ini, atau mungkin teman-teman salah satu di antaranya? Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang ngajinya masih seperti itu? Itu bagus ngajinya. Bagus, Masya Allah. Tapi kurang tersempurnakan. Karena apa? Ngajinya tidak jelas. Seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam. Kenapa? Karena kaidah itmamul harokatnya tidak disempurnakan. Kesempurnaan harokatnya nggak disempurnain. Ya. Oke, jelas sampai sini? Nah, maka bagaimana menyempurnakan harokat itu biar artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Bagaimana caranya, teman-teman sekalian? Maka fathah, dhamma, kasrah ada kesempurnaannya. Yang sedang kita bahas dalam ayat adalah harokat fathah. Ya, oke, maka kita cek dulu bagaimana itmamul harokat fathah. Sempurnanya harokat fathah dengan cara BM. Bang, BM itu apa? BM itu artinya buka mulut. Jadi huruf hijaiyah apapun ketika fathah nggak ada karakter yang lain dari mulutnya, hanya cukup buka mulut saja, nggak pakai yang lain, titik, selesai. Itu basicnya. Harokat fathah cukup teman-teman buka mulutnya, alias kesempurnaan harokat dari fathah adalah BM. Ya. Nah, tadi saya sempat bilang ya, harokat fathah itu ada dua, ada vokal A, ada vokal O. Kalau dia vokal A, ya, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau dia vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau misalnya fathahnya vokalnya A, maka dia SS, BM, SS. Buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar vokal A dari huruf tipis tersebut. Kalau misalnya fathahnya keluarnya vokal O, maka penyempurnaan pelafalannya buka mulut tanpa senyum, TS, BM, TS. Buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat fathah, tanpa senyumnya menjaga kadar tebalnya tidak menjadi tipis. Oke? Faham? Nah, sekarang ya, berarti di sini dia fathah, vokalnya A, huruf tipis. Maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Apakah dengan cara BMSS atau dengan cara BMTS? Silahkan ramaikan di kolom komentar. Ya, kita ramaikan konten-konten ngaji jadi penonton yang aktif dengan cara BMSS. Ya, dengan cara BMSS. Oke, ya, apa itu BMSS tadi? BM artinya adalah buka mulut. Ya, BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah, vokal A-nya biar jelas, wal maftuhu bil fathhi fham, sambil senyum untuk menyempurnakan menjaga kadar tipisnya agar tetap sempurna. Maka kaf berharokat fathah, vokal A-nya dilafalkan dengan buka mulut sambil senyum. Maka kita akan buktikan. Kita sekarang misalnya buka mulut tanpa senyum, yang ditujukan untuk huruf tebal. Ka. Bunyinya seperti itu. Ka. Ka. Sedangkan huruf kaf adalah huruf yang tipis, maka sambil senyum tipis-tipis. Ka, ka, ka. Bedakan antara ka dengan ka, ka. Lebih tipis yang dia tanpa senyum, ka, atau lebih tipis dia yang dengan senyum, ka. Coba, mana yang lebih tipis? Silahkan ramaikan kolom komentar. Sambil senyum. Ya, makanya dengan senyumnya tipis-tipis, nggak perlu berlebihan begini. Ka, nggak begitu juga. Ya, senyum tipis-tipis aja. Ka, selesai. Ya, oke. Silakan difoto dulu nih. Kalau ada manfaat, teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa ada kebaikan, ada kebermanfaatan, ngerasain itu semua, ada kenyamanan dalam belajar, itu cintanya Allah buat kita. Yang baik-baik itu dari Allah. Maka ya jangan sampai cintanya Allah ini teman-teman gak sebarluaskan. Wa amma bi ni'mati rabbika. Apa firman Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika. Kalau kita merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Allah, fahadis, sampaikan kepada yang lain. Jangan kebaikannya putus di HP dan jari jemari teman-teman semua. Ya, boleh dengan tap-tap layar dan di pojok kanan bawah ada tanda share, tanda panah. Silakan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, seperti itu huruf kaf ya. Baik, kita lanjutkan kembali.
Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Nah, kita bahas dulu ini huruf apa teman-teman sekalian. Ini adalah huruf lam. Nama asli dari huruf yang saya blok ini namanya adalah huruf lam. Ya, huruf lam. Jadi jangan sampai ada yang bilang ini adalah huruf la. Karena pada huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf la. Tidak ada yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam, ya, itu menganggap masih sama saja pelafalannya, sama persis dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Boleh komen? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan siapa yang menganggap huruf lam hijaiyah itu masih sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Jujur aja, jujur. Saya bang, gitu ya. Nah, beda. Yang masih sama, jujur mana? Boleh komen. Sekarang sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nah, nih, jika teman-teman adalah salah satu orang yang menganggap bahwasannya huruf lam itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, maka ini tidak betul-betul serupa. Makanya teman-teman yang punya Al-Quran Latin, boleh nggak dipakai Al-Quran Latinnya? Boleh, tapi jangan cuma baca Latinnya doang. Keenakan baca Latin, ya, akhirnya teman-teman hanya baca Latinnya doang. Nggak. Ya, Latinnya itu dibuat bukan membuat teman-teman menjadi seorang pemalas. Fitur Latin pada Al-Quran biar teman-teman mau belajar huruf hijaiyahnya, bukan membuat teman-teman nggak mau belajar huruf hijaiyahnya, terjebak dalam zona nyaman. Nggak. Karena apa? Tidak semua Latin pada transliterasi Latin Al-Quran itu pelafalannya sama dengan huruf hijaiyah. Nah, gitu ya. Oke bang, berarti huruf lam itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya. Oke, sekarang kita bahas. Emang huruf lam dengan huruf L itu bedanya apa? Huruf lam dengan huruf L itu bedanya apa? Baik, perhatikan baik-baik. Kalau huruf L, teman-teman sekalian, itu yang disentuhkan huruf L alfabet dulu ya. Huruf L alfabet itu yang kita sentuhkan hanya bagian ujung lidah kita saja. Ujung lidah kita saja seperti ini. Kalau kita ilustrasikan seperti ini teman-teman. Allah, Allah, Allah. Hanya ujung akhir lidahnya doang. Allah. Itu biasanya L dilafalkan L alfabet itu seperti itu. Sedangkan apakah lam hijaiyah dilafalkan hanya menyentuhkan ujung akhir lidah saja? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena huruf lam punya aturan main. Walamu adena halimun tahaha. Lam itu dilafalkan, perhatikan ini ilustrasinya. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah kita bagian yang kiri. Tepi lidah depannya, bukan seluruh tepi lidah, bukan samping lidah semuanya. Samping lidah depan yang kiri dan samping lidah depan yang kanan menyusur sampai ke ujung akhir lidahnya, disentuhkan ke langit-langit seperti ini. Maka ilustrasinya seperti ini teman-teman. Allah, Allah, Allah. Bedakan dengan L hijaiyah. Maaf, L alfabet. Allah, alhamdu, enggak, tapi alhamdu, 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 walamu adna halimun tahaha. Faham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Mana ini semangatnya? Waalaikumsalam. Jelas sampai sini? Ya, saya doakan teman-teman yang belajar Al-Quran, meluangkan segala halnya untuk Quran, Allah muliakan teman-teman karena Quran di dunia dan di akhirat. Tapi buat teman-teman yang ikut mendakwahkan Quran dengan tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah, ya, ada tanda panah, teman-teman dapat kemuliaan yang berlebih karena teman-teman berjuang untuk mendakwahkan Quran bareng-bareng kita. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Siapapun Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Maka di sini jangan sampai kita lafalkan la tapi la. La, bedakan dengan lam hijaiyah dengan L alfabet. Oke, kita lanjut. Sekarang lamnya kita bahas dulu harokatnya, ya. Kita ulang lagi. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Ya, harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah itu dibaca basicnya dengan vokal A, tapi bisa jadi O.
Kalau keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Saya izin ulang-ulang. Kalau dia keluarnya vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya huruf Qaf. Huruf Qaf ketika fathah dia dibacanya bukan K, tapi Q. Kenapa? Karena huruf Qaf dibaca tebal. Vokalnya O. Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau misalnya dia keluarnya basicnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka lam di sini dibacanya la atau lo. Kalla atau kallo. Pasti kalla vokal A. Karena apa? Karena lam adalah huruf yang tipis. Oke. Nah, ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf tipis dan dia harokatnya fathah, penyempurnaannya dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Saya izin ingatkan. Ya, BMSS. BM untuk menyempurnakan harokat fathahnya biar apa? Biar vokal A-nya jelas. Ya, tidak seperti orang yang sedang bergumam. Buka mulut, wal maftuhu bil fathi fam, sempurnakan vokal A dengan buka mulut sambil senyum untuk menjaga kadar tipisnya tidak menjadi tebal. Ya, maka lam di sini teman-teman sekalian, lam di sini ketika kita lafalkan buka mulutnya sambil senyum. Contohnya, perhatikan. La, la, la. Ini sambil senyum tipis-tipis. La. Kalau dia tanpa senyum, jadi yang gini. La, la. Bibirnya diam misalnya nggak pakai senyuman. La, la. Bedakan dengan senyuman tipis-tipis. La, la, la. Biar kalau pengen tipis, sempurna tipisnya, senyumkan tipis-tipis. Ya. Oke, jelas sampai sini? Kita lanjut. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Jadi kalla. Nah, selanjutnya teman-teman. Teman-teman, halo, wassalamualaikum. Masih semangat ini? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Kalau teman-teman mendapati Ustadz, kenapa suaranya bergema? Nggak ada yang bergema. Ya, insya Allah. Teman-teman, suara saya bergema atau tidak? Atau normal-normal saja? Atau bahkan suara saya hilang. Yang bergema suara saya biasanya sinyal teman-teman yang error. Ya, lanjut. Karena saya nggak pakai efek reverb ataupun echo, nggak. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada gambar burung terbalik seperti ini disebut dengan tanda apa? Halo teman-teman, kalau ada tanda gambar burung terbalik seperti ini namanya tanda apa? Namanya disebut dengan tanda tasydid. Apa? Disebut dengan tanda tasydid. Saya izin tulis ya. Tasydid. Oke, saya biasa sebutnya tasydid. Ya. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ya. Ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad. Boleh nggak? Mangga, boleh-boleh saja teman-teman sekalian. Ya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, ya. Gitu. Oke. Nah, tapi saya biasa sebut ini dengan sabdu. Jadi saya izin tulis sabdu ya. Oke. Nah, teman-teman, ya, huruf yang dia di atasnya ada tanda tasydid, basicnya cara bacanya dengan cara apa? Ya. Oke, basicnya dengan cara apa dilafalkan dia? Kalau ada huruf yang bertasydid, basicnya dia dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara diapain? Diapain kalau ada huruf yang bertasydid? Ditekan. Kita lihat masih ada yang jawab ditahan atau tidak. Ternyata masih ada yang jawab ditahan. Teman-teman, huruf yang bertasydid itu bukan ditahan. Ya, dasar huruf yang bertasydid itu cukup ditekan saja. Kecuali huruf nun dan mim baru ditahan. Tapi selain nun dan mim nggak ada huruf yang bertasydid yang ditahan. Ya, hanya ditekan saja. Ya. Oke, nih, nun dan mim baru dia ketika bertasydid ditahan. Kenapa? Ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena ada hukum namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Kalau nun dan mim bertasydid, oke, saya sepakat dia ditahan. Tapi selain nun dan mim, dia cukup ditekan saja. Ya, nih. Sebelum saya contohkan, teman-teman yang baru pertama kali gabung di live ini, pembahasan huruf
ya pembahasan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Yang nggak pengen kehilangan jejak akun ini, silakan klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas. Ada klik tombol ikuti warna merah, silakan klik sampai tombol ikutinya hilang, biar kita bisa berjumpa lagi, teman-teman dapat notifikasinya. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi huruf yang bertasydid itu basicnya bukan ditahan. Semua huruf yang bertasydid itu basicnya ditekan. Ya, kecuali huruf apa? Huruf nun dan mim ketika bertasydid, oke, memang dia ditahan. Karena ada hukum gunnah. Bedanya apa tekan dengan tahan? Oke, perhatikan. Kalau tahan, contohnya nun dan mim bertasydid, itu ditahan. Contohnya, ya perhatikan. Inna, amma, ditahan dia. Tapi ya di luar nun dan mim dia sama sekali nggak ditahan. Contoh misalnya semua huruf yang bertasydid itu konsepnya tahan. Kita buktikan. Nih, misalnya di sini lamnya bertasydid, konsep tasydid itu tahan. Oke, kita coba tahan. Kalla, gitu bacanya. Sepanjang itu nahan l-nya. Kalla, begitu. Atau cuma ditekan saja. Kalla, kalla, atau ditahan. Kalla. Jadi konsep tasydid apa? Kalau saya izin bertanya, tasydid itu dia harus dibaca ditekan, harus dibaca dengan cara apa? Kalau jawab tahan, ketika apa? Basicnya dia bukan tahan tapi tekan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Segala bentuk manfaat dari Allah, ya, izin Allah. Yang teman-teman sedang share, yang teman-teman sedang sebarluaskan itu dakwah Quran kita. Pahala jariah buat teman-teman, ya. Oke, lanjut. Sip. Jadi konsep tasydid tekan, bukan tahan, ya. Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Sip. Kalla. Nah, sekarang lamnya sudah kita bahas. Kan tadi lamnya dia berharokat baris atas ya teman-teman. Lalu dia bertegur sapa dengan alif. Betul ya? Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat baris atas atau fathah berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Berapa hari lagi, kelamaan dong ya. Berapa harokat. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat fathah berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, boleh kita sebut mad tabi'i, boleh kita sebut mad asli, teman-teman sekalian. Oke? Jelas sampai sini? Mad tabi'i atau mad asli. Ya. Nah, teman-teman, kita sekarang kenalan sama keluarga mad tabi'i. Ya, mad tabi'i bukan hanya satu pasang fathah ketemu alif saja. Tapi ada 2 pasang lagi. Apa saja? Ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya adalah wawu mati atau wawu sukun. Kalau kasroh pasangannya adalah ya mati atau ya sukun. Berarti mad tabi'i ada berapa pasang? Ada 3 pasang. Fathah, fathah, alif, dhammah, dhammah, wawu sukun, kasroh tentu dengan ya sukun. Ya. Oke? Nah, sekarang teman-teman, ya, fun fact-nya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i atau mad asli. Karena sedikit-sedikit kita akan temui sedikit-sedikit baru juga berapa ayat atau dalam satu ayat mad tabi'inya bisa banyak. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i atau sering kita sebut dengan mad asli juga boleh. Maka pastikan 2 harokatnya pas. Jangan sampai tidak konsisten. Kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan. Ya, kalau teman-teman belum konsisten 2 harokat mad tabi'inya, saya yakin bacaan teman-teman jadi kurang teratur atau kurang rapi. Maka pastikan 2 harokatnya pas, ya teman-teman sekalian, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita bahas pembahasannya sesuai dengan contoh ayat yang kita baca. Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian pastikan mad tabi'inya konsisten. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, jangan sampai kadang-kadang kecepatan. Bang, tapi gimana cara mengkonsistenkannya? Saya belum bisa konsisten. Nah, cara mengkonsistenkannya biar mad tabi'i kita 2 harokatnya terjaga dengan cara
diayun dengan nada. Mau nadanya fals ke, mau nadanya merdu ke, yang paling penting diayunkan dulu. Contoh, ayun sa, lasa, kalasa. Tuh, diayunkan saja. Ya. Lasa, lasa, ayun sa, kalasa. Nah, faham? Jelas sampai sini? Masya Allah ya, barakallahu fikum. Baik ya. Nah, jadi ya buat teman-teman diayunkan saja ya. Mau nadanya merdu, kalasa, atau misalnya nada ayunnya falas, kalasa, gak masalah. Yang penting ayunkan dulu, terjaga 2 harokatnya, baru sempurnakan dengan keindahan nada lagu atau makomat, langgam, taronum, atau apapun itu namanya. Ya, yang penting 2 harokatnya terjaga. Selesai. Fokus di tajwid dulu. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Yang sudah memberikan gift terbaiknya, semoga Allah ganti rezekinya ya, dengan rezeki yang lebih berkah dan melimpah lagi keberkahannya. Ya, baik, kita lanjut. Oke. Ya. Baik. Nah, sekarang teman-teman sekalian, sudah ya. Jadi kita baca diayunkan saja. Ya. Kallasa, kallasa. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali pelan-pelan aja. Teman-teman jangan pengen langsung cepat paham. Faham itu dari Allah, bukan dari kita. Bukan karena semata-mata kita ikhtiar 50 tahun, 100 tahun, bukan. Izin Allah. Ya, jangan sombong dengan ikhtiar kita ya. Semua yang Allah takdirkan kepada kita bukan hanya semata-mata ikhtiar kita yang keren. Oh, tidak, mohon maaf. Ya. Oke, selanjutnya ya, ini adalah huruf sin. Nama aslinya jangan sampai teman-teman sebut menjadi huruf sa. Ini bukan huruf sa. Ini namanya adalah huruf sin. Aduh, kegedean. Namanya adalah huruf sin. Ya, huruf sin ini dilafalkan dengan cara apa? Persis seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet, nggak ada beda. Jadi sini dilafalkan kayak huruf S aja. Sapi, sisir, susu, sasak, sasa. Ya, itu sin itu dilafalkan nggak ada bedanya. Sa, selesai. Ya, jadi nggak akan, banyak orang melafalkan sin ini nggak akan salah kalau hurufnya sin. Ya, sasa, sisi, susu, astaga, astagfirullah. Ya, oke, sip. Nah, sekarang harokatnya, cuman yang khas dari huruf sin yang bisa menjadi hazanah dan wawasan kita bersama, teman-teman sekalian, namanya adalah sifat sofir. Ya, sofir. Jadi huruf sin itu punya sifat yang namanya adalah sofir. Apa itu sofir? Sofir itu artinya adalah berdesis. Ya, berdesis. Nah, jadi ketika kita melafalkan sin, pastikan desisnya mengalir. Sa, si, su. Jangan sampai cuman sa, ngalir. Sa, si, su. Selesai. Jangan sampai tidak desisannya kurang jelas. Pastikan jelaskan desisannya. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, gitu ya. Sinnya berharokat fathah ya, seperti biasa. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah ya, bisa jadi dibaca dengan vokal A atau vokal O. Kalau vokal A dia huruf yang tipis, saya ingatkan ya. Kalau vokal O dia adalah huruf yang tebal. Kalau dia vokal O, contohnya huruf sod, ketika fathah kan dibacanya bukan sa tapi so. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Makanya keluar vokal O. Nah, pertanyaannya, teman-teman, kalau huruf sin dia dibaca sa ya, dibaca kalasa atau kalaso. Vokalnya vokal A, Bang, bukan O. Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang, kalau vokal A huruf yang tipis. Oke. Nah, kalau kita mendapati ya ada huruf tipis dan dia berharokat fathah, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum.
Buka mulut biar apa bang? Buka mulut biar vokal A-nya artikulasi fathahnya sempurna. Kenapa sambil senyum? Biar kadar tipisnya tetap terjaga. Bukan cuma sempurna vokal A-nya saja, tapi tebal tipisnya nggak disempurnakan. Oke? Sempurnakan. Maka ketika sin dilafalkan, buka mulut sambil senyum. Biar vokal A-nya dapat, biar tipisnya dapat. Kita contohkan. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A-nya. Contoh, sa. Ini yang baru sempurna vokal A-nya saja. Sa. Nah, sedangkan dia adalah huruf yang tipis. Maka lafalkan buka mulut sambil senyum. Contoh, sa menjadi sa. Sampai sini paham teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Bukan sa, tapi sa. Jaga kadar tipisnya. Ya, kita lanjut. Oke, silakan difoto dulu. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah support live ini dengan cara teman-teman masing-masing, ada yang tap-tap layar, ada yang share, ada yang memberikan gift terbaiknya, ya. Semoga Allah ganti karena teman-teman sudah menciarkan konten Quran, mensupport dakwah Quran kita tersebar luas karena wasilah teman-teman dan izin Allah, teman-teman dapat aset investasi akhiratnya. Insya Allah. Ya. Oke, lanjut lagi sampai sini. Kita lanjutkan ya. Sip. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Sip, kita hapus. Selanjutnya. Nah, ini menarik teman-teman. Ya. Ini ada huruf apa? Namanya adalah huruf waw. Huruf wawnya dalam kondisi sukun diikuti oleh huruf berharokat fathah. Kalau kita mendapati ada huruf waw sukun yang dia diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka di sana ada hukum apa? Atau di sana ada kondisi atau sifat apa? Yang tahu langsung drop jawabannya di kolom komentar sekarang juga di bawah teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman mendapati ya lin tuh harf lin, matobi'i bukan matobi'i ya lin. Nah, jadi yang jawab madlin, mohon maaf salah ya, yang jawab madlin ya. Yang jawab madlin salah. Ini emang bacaan mad gitu. Mad apa yang dimaksud mad? Bacaan panjang kan di sini kalau saunya dibaca panjang. Kalla saufata gitu. Katanya madlin. Bukan. Ini cukup lin saja. Kita bahas ya. Perhatikan. Ketika teman-teman mendapati ya ada kondisi di mana waw sukun diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka dia nama sifatnya disebut dengan lin saja. Nggak pakai mad karena nggak dibaca panjang. Nanti lin tuh madlin itu kayak gimana nanti saya jelaskan. Ya, lin saja. Ya, boleh kita sebut dengan lin, boleh kita sebut dengan layin. Atau kalau mau pakai awalan boleh kita sebut dengan harf lin atau harfulin boleh. Nah, kondisi lin ini bukan hanya waw sukun yang diikuti oleh huruf berharokat fathah saja. Tapi kondisi kedua ada satu lagi, ya sukun, ya mati diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah. Ini adalah lin. Basicnya tuh lin, nggak pakai mad, bukan. Lin saja. Lin itu artinya gimana cara bacanya? Lin itu artinya lembut. Lain itu nama lainnya disebut dengan lunak. Apa yang dibaca lembut? Apa yang dibaca lunak? Waw sukun atau ya sukun setelah fathah ini harus kita baca lembut. Kalla saufa. Tuh, lembut ya. Saufa, bukan saufa. Ya, lembut. Kalla saufa. Gitu. Ya. Oke, jadi jangan sampai bilang madlin. Lin saja. Nah, sekarang teman-teman ada yang bingung nggak? Bang, bedanya madlin sama lin saja apa? Boleh komen di kolom komentar. Siapa yang masih bingung, Bang? Apa bedanya lin dengan madlin? Boleh komen di kolom komentar. Bang, kok lin sih? Kenapa nggak boleh disebut dengan madlin? Boleh komen di kolom komentar. Siapa yang masih bingung apa sih bedanya lin dengan madlin? Oke, apa bedanya lin dengan madlin? Teman-teman perhatikan dulu. Konsep dasarnya tadi ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan lin. Waw sukun bertemu dengan fathah. Kalau kita baca setelahnya tidak diwakof dan tidak menjadi sukun, kalla saufa, maka itu lin saja. Tapi misalnya ceritanya kita mau berhenti nih, berhenti di sini. Kita mau berhenti di sini misalnya. Maka kalau
setelah linnya ini adalah huruf yang ketika berhenti jadi sukun, ya. Ketika berhenti jadi sukun. Nah, begitu, jadi sukun. Nah, begini. Nah, maka pertemuan antara lin dengan huruf yang disukunkan ini namanya sukun arid, sukun palsu, ya. Oke, sukun arid. Maka perhatikan, ketika ada lin yang bertemu dengan sukun arid, maka dia dibaca menjadi apa? Menjadi madlin. Baru di sini madlin. Karena linnya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ya. Oke, beda. Madlin itu bacaan panjang. Ya. Kalau tadi teman-teman di situ bilang itu madlin, kalau nggak berhenti dibaca madlin berarti bacanya begini. Minimal 2 harokat madlin itu. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Harusnya dibaca nggak nyampe 2 harokat. Kalla saufa ta'lamun. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak berhenti, kalau dia berhenti, oke, misalnya ceritanya berhenti di sini, maka kalau hurufnya jadi sukun disebut dengan sukun arid ketika fakof, dan sebelumnya adalah lin baru dibaca madlin. Kalla sauf. Panjangnya sama kayak mad arid li sukun, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya, oke. Contohnya apa? Contohnya kayak surah Al-Quraish di ujung ayat kalau kita berhenti. Li'ilafi Quraish. Li'ilafi Quraish. Quraish itu madlin. Tapi kalau misalnya kita ayat satunya disambung dengan huruf berikutnya, maka linnya nggak bertemu dengan huruf yang disukunkan. Maka nggak ada madlin di sana. Li'ilafi Quraishin. Nggak jadi madlin, tapi lin saja. Paham sampai sini? Jelas? Jelas apa bedanya lin, sifat lin dengan hukum tajwid madlin? Faham teman-teman? Kita lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi jangan sampai bilang madlin, beda. Ya, karena di sini kita nggak jadi sukun fa-nya, maka nggak ada madlin di sini. Ini lin saja, karena dia berharokat. Nggak ada sukun aridnya. Ya, yang belum paham nggak apa-apa, ikuti secara rutin. Saya gak minta teman-teman memaksa teman-teman langsung paham, karena paham dari Allah. Saya tidak mengajarkan atau saya tidak mengarahkan teman-teman untuk yang instan-instan, pengen cepat-cepat bla 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 2 menit 3 menit langsung bisa baca Quran. Nggak, ya. Itu bahasa promo saja, bahasa marketing saja. Hati nurani kita nggak ada yang bisa memastikan kita bisa berapa lama. Karena itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menyandarkan kepada ikhtiar kita, oh gara-gara metode ini. Izin Allah. Lanjut. Ya, oke teman-teman sekalian ya. Sekarang kita lanjutkan. Teman-teman, ini huruf apa nama aslinya? Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini nama aslinya huruf apa? Ada yang tahu? Nama aslinya adalah huruf fa. Ya, huruf fa. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa ini, teman-teman sekalian, banyak orang melafalkannya berubah menjadi apa? Menjadi huruf P. Kalla saupa alam taro kaipapa. Tetot. Iya bang, ayo jujur, siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf fa berubah menjadi pa? Jujur, jangan ya. Kok bisa bang huruf fa kita berubah menjadi huruf P? Karena teman-teman melafalkan fa-nya tak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan aturan mainnya, tidak sesuai dengan makhrajnya teman-teman sekalian. Ya, oke, maka kita kenalan bagaimana cara melafalkan huruf fa biar kita tahu apa bedanya dengan huruf P. Tuh ya, apa bedanya huruf fa dengan huruf P pada abjad alfabet? Kenapa mereka seringkali tertukar? Kenalan dulu ta'arufan sama huruf fa-nya. Fa memiliki makhraj. Huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian, dia punya makhraj. Bang, makhraj itu apa bang? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Setiap huruf hijaiyah punya yang namanya makhraj. Ya. Nah, makhraj huruf fa berarti artinya adalah tempat keluarnya huruf fa. Di mana tempat keluar huruf fa? Kita geser, kita kenalan. Nah, tempat keluar huruf fa itu keluar dari yang namanya batunus syafah. Apa? Batunus syafah. Bang, batunus syafah itu apa?
batun syafa itu adalah badan atau perut bibir bawah. Ya. Diapain badan perut atau perut bibir bawahnya? Wa min batuni syafa falfa ma'atrofi thanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan perut bibir bawah kita. Bang, nggak kebayang. Oke, kita lihat dulu ilustrasi gambarnya. Ya, nih. Perhatikan. Tuh, ya, perhatikan baik-baik. Nih, huruf fa itu dilafalkan ya dari ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan bibir bawah kita yang area warna biru atau warna ungu, afwan. Di sini bukan dengan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi bagian bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, dia akan mengalirkan salah satu sifat yang dari huruf fa namanya adalah hams. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Dia hams itu artinya mengalirkan hembusan angin atau udara dari mulut teman-teman sekalian. Ya. Oke, contohnya seperti apa? Kerasa ada aliran nafas nggak? Kerasa nggak ada aliran nafas teman-teman? Fa, fi, fu, af, if, uf. Kerasa? Nah, kalau teman-teman tepat melafalkannya seperti ini, Bang contohin. Baik, kita contohkan. Huruf fa, wa min batuni syafa fal fa ma'atrofi thanayal musyrifah. Ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Contoh, perhatikan baik-baik. Fa, fi, fu, f, f. Coba dicek udah ada nafasnya belum huruf fa-nya. Drop jawabannya di kolom komentar. Jadi penonton yang aktif. Kalau ngerasa ada manfaat, sebarluaskan kepada yang lain. Kita dakwah Quran bareng-bareng di TikTok. Sebarluaskan konten-konten Quran. Sebarluaskan konten-konten tilawah. Sebarluaskan konten-konten tausiah. Sebarluaskan konten-konten ngaji. Bergerak bersama dakwah Quran bareng-bareng. Kita hiasi TikTok dengan Quran. Bisa? Sudah ada? Itulah huruf fa. Bang, tapi kenapa huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf pa? Kenapa? Karena huruf fa teman-teman lafalkan jadi huruf P. Kenapa? Karena teman-teman sekalian yang teman-teman sentuhkan itu adalah bibir atas dan bibir bawah. Ingat, huruf fa itu ya bukan menempelkan kedua bibir. Bukan menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Tidak seperti itu teman-teman sekalian. Ya, tadi apa? Ujung gigi seri atas dengan bibir bawah, mengalirkan nafas. Kalau yang nempel bibir atas dan bibir bawah, nggak mampet nafasnya teman-teman, nggak bisa keluar, nggak akan ngalir. Contoh, pa, coba teman-teman sentuhkan kedua bibir lalu alirkan nafas. Bisa nggak ketika nempel nafasnya keluar? Nggak akan bisa. Ya, ini pentingnya kita belajar makhraj. Oke, lanjut. Nah, begitu ya. Masya Allah. Lanjut. Faham? Masih semangat? Kita lanjutkan kembali. Ya Allah, siapapun teman-teman yang sudah tap-tap layar dan share, ya, semoga teman-teman Allah muliakan ya dengan kemuliaan yang berlebih. Yang sudah belajar Allah berkahi karena Quran, Allah muliakan karena Quran. Tapi yang sudah bergerak bersama mendukung dakwah Quran ini di TikTok, teman-teman dapat pahala jariah insya Allah. Ya, karena dengan banyaknya yang share dan tap layar itu mendukung memboosting algoritma menjadi naik. Oke, kembali lagi ke harokat fathah. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat harokat baris atas atau sering kita sebut dengan harokat fathah, maka dia dibaca dengan vokal A ya. Kalau dia keluarnya vokal A, maka dia huruf yang tipis. Kalau vokal O, dia huruf yang tebal. Fa di sini kan nggak dibaca saufo, tapi saufa, maka dia dengan vokal A termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ingat, kalau fathah vokal A berarti dia huruf yang tipis. Huruf yang tipis yang dia berharokat fathah, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Apa? BMSS. Nah, ya, buka mulut sambil senyum. Buka mulut, sempurna vokal A alias fathahnya biar sempurna. Sambil senyum, biar kadar tipis dari huruf tersebut juga terjaga. Maka ketika kita lafalkan bukan fa, tapi fa, bukan fa, bukan tanpa senyum, jadinya kurang tipis pasti. Tapi dengan senyuman, fa. Jelas sampai sini? Jelas nggak? Lanjut ya, Bismillah.
Oke. Masya Allah ya, Allahu Akbar ya. Lihat di pojok kanan bawah yang sudah share berapa ratus orang. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Semoga Allah muliakannya orang-orang pilihan ya yang sudah tap-tap layar dan share. Oh, yang udah belajar orang pilihan, yang share dan tap-tap layar lebih pilihan lagi ya, karena ikut bergerak bersama mendakwahkan Quran ini di TikTok ya, menyuguhkan tontonan terbaik untuk anak cucu kita yang pegang TikTok. Usia 6 tahun sekarang udah buka TikTok teman-teman ya. Jadi andilnya teman-teman yang teman-teman anggap kecil ini berpengaruh besar. Oke, lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya ke bagian berikutnya. Di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok, tapi di atasnya ada titik 2. Ini namanya huruf apa, teman-teman sekalian? Ini namanya huruf apa? Ada bentuk seperti mangkok, lalu di atasnya ada titik 2. Ini namanya adalah huruf ta. Kesalahan yang seringkali terjadi, teman-teman sekalian, ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Ya, izin ya. Oke. Jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut atau nongol. Ujung lidahnya nongol. Ya, melet, ngelel. Contohnya seperti apa? Contoh huruf ta yang pelafalannya keliru adalah menjulurkan ujung lidah kita ke area luar mulut seperti melet, ngelel atau nongol ujung lidahnya, atau seperti digigit. Contoh ta, titubat. Coba jujur, siapa di antara teman-teman yang melafalkannya masih seperti itu? Coba jujur di kolom komentar ya. Titubat. Coba lihat ke cerminnya masing-masing. Nah, jangan. Yang masih seperti itu berarti teman-teman sedang tidak melafalkan huruf ta tepat pada makhrajnya, tepat pada aturan mainnya. Lantas seperti apa huruf ta ini dilafalkan? Ayo kita bahas ya. Nah, huruf ta, perhatikan baik-baik, ujung lidahnya tak boleh menjulur keluar seperti itu. Perhatikan, tuh ya. Huruf ta tidak boleh lidahnya menjulur, tidak boleh seperti digigit ujung lidahnya, melet, nongol, ya ngelel, itu nggak boleh. Karena huruf ta punya makhraj. Tuh, punya makhraj. Ya. Oke, di mana? Apa itu makhraj gitu ya? Oke, mohon maaf nih. Apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Punya rahimnya masing-masing. Nah, huruf ta makhrajnya, tempat keluarnya dari mana? Geser. Ya, istilahnya adalah torful lisan. Torful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Apa itu, Bang? Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Nah, contohnya bagaimana tuh ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi seri atas tuh? Ini ilustrasi gambarnya. Tuh, kelihatan? Jadi ujung lidah kita, teman-teman sekalian, kita sentuhkan itu tidak keluar. Ya, ujung lidah kita nggak nongol keluar, teman-teman, nggak ke sini. Nggak keluar. Tapi masih berada dalam area mulut kita. Masih berada di dalam area mulut kita tuh. Tuh. Nah, tapi disentuhkannya kemana? Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Kita punya gigi sari atas nih. Nah, punya bagian gusi tempat tumbuhnya nempel ke sana. Jadi bukan ke giginya, apalagi keluar. Nah, sama kayak huruf to dan dal. Jadi kalau kita contohkan, teman-teman sekalian, perhatikan ya, kalau kita pakai ilustrasi tangan, jadi seperti ini. Ya, nih. Jadi huruf ta itu dilafalkan. Ini ibaratnya adalah area dalam mulut kita ya. Ini area dalam mulut kita. Nah, huruf ta itu bukan keluar. Tapi ini gigi sari atas kita bagian pangkalnya nih. Nah, yang ini disentuhkan ke sini. Ya, ke sini. Bukan keluar. Ya, contohnya, contoh pelafalannya. Jadi bukan tatitubat, tapi tatitubat ut. Paham sampai sini? Pelan-pelan. Ya Allah.
Berkahilah teman-teman yang sedang belajar di live ini ya Allah. Muliakanlah karena Quran ya Allah. Tapi ya Allah, saya sangat bermohon ya Allah, yang sudah ikut mendakwahkan konten-konten ngaji, berdakwah dengan konten-konten Quran di TikTok, jadikanlah pahala dakwahnya ini menjadi pahala jariah untuk teman-teman yang sudah ikut andil dengan tap-tap layar dan share dengan support apapun. Allah Maha melihat segala kebaikan teman-teman akan terekam dan tercatat sempurna. Hari ini semua yang kita lakukan akan tertangkap, dan kelak di akhirat, di yaumil akhir, semua akan terungkap. Ya, gitu, tenang aja. Ada kok CCTV yang selalu mengawasi kita. Ya, Allahu Akbar. Lanjut lagi. Faham sampai sini teman-teman sekalian? Kita lanjutkan. Ya, Bismillah. Oke. Nah, jadi dia tidak boleh menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Oke, masih ada yang harus kita pahami dari huruf ta, teman-teman. Huruf ta memiliki salah satu sifat yang khas dari huruf ta. Nama sifatnya disebut dengan hams. Hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, kita bahas lagi boleh? Jadi teman-teman kalau lagi belajar detail huruf-huruf hijaiyah, terus menemukan huruf yang dia punya sifat huruf, nama sifat hurufnya adalah hams. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Basicnya dulu ya. Kita pelan-pelan. Teman-teman nggak apa-apa bahasanya pelan-pelan, atau pengen singkat-singkat aja. Yang penting asal lewat aja. Mau yang bagaimana? Takutnya kelamaan. Ya, jadi kalau di sini memang kita diuji juga kesabaran dalam belajarnya. Karena apa? Karena kita satu pembahasan bisa lama-lama. Ya, jadi mohon maaf kalau teman-teman nggak maju-maju dari tadi di sini aja gitu ya. Gitu. Nah, pelan-pelan ya, gitu. Yang pengen singkat berarti teman-teman sudah paham. Ya, pelan-pelan insya Allah. Oke, jadi huruf ta itu memiliki sifat hams. Hams artinya adalah mengalir nafas. Ya, jadi huruf-huruf yang punya sifat hams, nafasnya pasti mengalir. Tapi ada dua huruf pengkhususan, yaitu huruf ta dan huruf apa? Dan huruf kaf. Mereka punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir. Gak percaya? Contohnya nih ya, dalam ayat adalah huruf ta. Nih, huruf ta. Nih, perhatikan huruf ta ya. Nih, dia punya berbagai macam sifat teman-teman sekalian. Nah, salah satunya adalah sifat hams. Nah, hams ini tadi apa artinya? Mengalir nafas. Ya, dasarnya, basicnya. Tapi untuk huruf ta dan huruf kaf, ya, yang kita bahas ini adalah huruf ta, dia hanya berupa percikan nafas. Hah, Bang, kenapa percikan nafas hamsnya? Kan tadi bilangnya hams itu mengalir nafas. Karena ada pengkhususan untuk huruf kaf dan huruf ta. Sebelumnya kita bahas dulu ya, yang mengalir nafas keumumannya selain ta dan kaf yang punya sifat hams itu contohnya huruf ha besar, ha, atau huruf ha kecil, ha, atau huruf sin, sa, atau huruf slod, so, misalnya. Kenapa dia bisa mengalir nafas? Nih, kita bahasnya misalnya huruf ha besar. Ha besar, dia juga punya sifat hams. Tapi kenapa kadarnya mengalir? Kenapa kadarnya mengalir? Nah, ha besar kenapa kadarnya mengalir nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat suara ya yang lemah. Lemah itu rokhawah. Karena sifatnya lemah, rokhawah, akhirnya mengalir suara kita. Teman-teman sekalian, akhirnya apa? Mengalir suara kita. Gitu. Karena suaranya mengalir, ya kalau dia punya sifat hams, pasti mengalir nafasnya, gak mungkin percikan. Gitu. Ya. Ha, hi, hu, ha, ngalir suara dengan deras, pasti nafasnya mengalir. Ya. Oke, contohnya lagi misalnya huruf sin. Nih, tuh. Huruf sin, dia kenapa bukan percikan nafas tapi mengalir nafas? Karena basic hams itu mengalir nafas. Kenapa? Karena disandingkan dengan sifat rohoah, mengalir suara. Kalau dia suaranya mengalir dan punya sifat hams, pasti nafasnya bukan percikan tapi dia mengalir juga, teman-teman sekalian. Gitu. Ya. Halo, wassalamualaikum. Semangat ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke huruf ta. Kalau huruf ta kenapa dia bukan mengalir nafas? Nah, nih. Kenapa kalau huruf ta dia hanya berupa percikan nafas saja? Karena huruf ta
disandingkan dengan sifat suaranya bukan rokhoah, tapi syiddah. Syiddah itu kuat. Karena dia kuat, akhirnya tertahan suara dia. Impactnya ke sifat nafasnya jadi nggak jadi ngalir, hanya berupa percikan nafas saja. Nah, maka huruf ta dilafalkan kan bukan tsa, tsi, nggak gitu kan? Tapi cuman ada sifat kuatnya lalu dipercikan, karena akhirnya berdampak pada nafas. Itu kalau kita melafalkan huruf ta tanpa harokat, bunyi harokatnya kita hilangkan. Ta, 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 ti, tu. Kalau teman-teman ngeh, sebelum bunyi vokal A dan I dan U-nya keluar, itu ada bunyi. Nah, itu yang disebut dengan percikan nafas atau hams dari huruf ta. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Pelan-pelan aja ya. Ta, ti, tu, at, it, ut. Paham? Takbir dulu dong. Teman-teman 1700-1800 orang, ada nggak yang baru pertama kali masuk ke dalam live ini, yang pengen ikut terus live-nya dan nggak kehilangan jejak akun kita? Klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya hilang. Sebelum teman-teman lupa nggak nge-follow, lupa nama akunnya apa, nyari-nyari susah. Nah, silahkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Sip. Jadi tinggal kita praktekkan huruf ta di sini dalam ayat ya. Mana tadi? Nah, ini ayatnya ya. Cukup kita lafalkan bukan dengan mengalir nafas. Ya, tidak mengalir nafas. Coret. Ya, coret. Bukan mengalir nafas. Tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Oke. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Itu cara melafalkan huruf ta ya. Ta-nya berharokat fathah, kita percepat untuk fathahnya ya, karena sudah kita ulang-ulang banyak harokat fathah hari ini. Huruf hijaiyah apapun berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A. Kalau keluarnya tetap dengan vokal A, berarti dia huruf yang tipis. Kalau keluarnya vokal O, maka dia huruf yang tebal. Ini tak di sini kan nggak dibaca to, lamun bukan dibaca to, tapi ta. Maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman mendapati ya ada huruf tipis yang dia berharokat baris atas atau fathah, maka ada yang ingat bagaimana cara menyempurnakan huruf yang tipis dan dia berharokat fathah dengan cara apa? Dengan cara BM. Dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Sedap, Masya Allah. Dengan cara BMSS. Kita tulis pelan-pelan ya. Gitu. Ini udah pada tahu BMSS. Ini nanti kita bikin kaos BMSS, RBB, RRB dan MM ya. Tulisannya itmamul harokat, sempurnakan harokat, ngaji anti bergumam, anti kumur-kumur. Oh, gitu ya. Oke. Nah, BMSS. BM artinya apa? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya sambil senyum. Kenapa dia buka mulut? Untuk menyempurnakan harokat fathahnya, harokat vokal A-nya. Biar apa? Biar artikulasi vokal A-nya jelas, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam. Lalu kenapa dia sambil senyum? Dia sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Maka ketika dilafalkan, ya, kalau dia hanya buka mulut saja, bunyinya akan seperti ini. Ya, perhatikan. Maaf. Ta. Ta, ta. Itu kalau kita lafalkan hanya buka mulut saja. Ta, ta, ta. Huruf ta itu huruf yang tipis. Maka buka mulut sambil senyum. Ta menjadi ta, 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 ta. Bedakan antara ta tanpa senyum dengan ta, ta dengan senyum. Pasti akan lebih terasa tipis yang senyum. Senyumnya nggak usah berlebihan. Senyum tipis-tipis aja biar manis. Senyum tipis-tipis aja biar tipis pelafalannya. Ta, ta, ta. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Nah, gitu ya, paham sampai sini ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjut. Nah, ini ada pembahasan menarik. Ini ada pembahasan menarik. Ya, konsentrasi. Konsentrasi. Ini huruf apa, teman-teman? Huruf apa ini? Ini nama aslinya adalah huruf ain. Huruf ain.
Bagaimana cara melafalkan huruf ain? Nah, ainnya di sini kita lihat dulu ainnya dalam kondisi apa? Ainnya dalam kondisi sukun atau sering kita sebut dengan mati. Oke, ketika kita melafalkan ain dalam kondisi sukun, teman-teman sekalian, ya, kesalahan yang sering kali terjadi adalah melafalkan ain dengan terputus suaranya. Oke, ya. Contohnya bagaimana? Kalla saufa ta'lamun. Jadi antara ain dengan la nggak boleh ada jeda hening di antara mereka. Tidak boleh ada jarak di antara mereka. Nggak boleh kita lafalkan ta'lamun, ta'lamun, ta'la. Itu kan ada jeda hening dulu tuh antara ta dengan la-nya tuh nggak boleh ada jeda hening. Kenapa? Karena huruf ain itu punya sifat. Apa sifatnya, Bang? Ayo kita pelajari. Kenapa dia ain ketika sukun tak boleh terputus? Nih, perhatikan baik-baik. Karena ain punya berbagai macam sifat. Dari segi suara, sifat ain adalah tawasud. Tawasud itu artinya adalah pertengahan. Atau nama lain dari sifatnya adalah bainiyah. Bainiyah itu adalah di antara. Berarti tawasud bainiyah itu artinya pertengahan di antara. Maksudnya gimana? Oke, bahas dari sini ya. Nih, perhatikan. Tuh. Jadi tawasud itu berada pertengahan, bainiyah pertengahan di antara apa? Rokhawah dan syiddah. Rokhawah artinya mengalir suara kita, syiddah artinya tertahan tidak mengalir suara kita, tawasud tengah-tengahnya. Nah, kalau tengah-tengahnya bagaimana? Apakah dia mengalir atau tidak? Dia sedikit tertahan, tapi nggak sampai dia nggak mengalir. Jadi tetap ada aliran suara sedikit saja, ya, tanpa menghilangkan suaranya. Nah, gitu ya. Kalau dia betul-betul hilang suaranya seperti tadi, contohnya kalla saufa ta'la, antara ta dengan la tidak ada aliran suara, maka ini keliru. Karena apa? Karena sifat ain tidak syiddah, bukan tertahan suara. Tapi apa? Tapi tawasud tengah-tengah. Dia masih sedikit mengalirkan suara. Ta'la, tapi sedikit saja. Jangan sampai berlebihan. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Karena bukan rokhawah, bukan mengalir suara. Cukup sedikit saja aliran suara yang dialirkan. Ta'la, ta'la. Kedengeran nggak? Dia nggak ngalirnya berlebihan. Ta'la, ta'la, ta'la. Halo, assalamualaikum. Gitu ya. Jadi dia nggak berlebihan melafalkan ta'ala, nggak? Ta'ala. Ya, Bang. Tapi bagaimana sih sebenarnya melafalkan huruf ain? Saya lupa. Kita jelaskan dulu. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya perhatikan huruf ain itu dilafalkan dari mana? Nah, kita kenalan sama ain. Ingat, setiap huruf hijaiyah apapun dia punya makhraj. Dia punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Ain dilafalkan makhrajnya dari mana? Makhraj itu tempat keluar huruf ya. Nah, makhraj huruf ain itu dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Bang, di mana tengah tenggorokan? Nih, ya. Perhatikan area yang berwarna ungu. Nah, ain dilafalkan dari bagian ini. Ya. Nah, nama organ ini ya pada tengah tenggorokan disebut dengan katup epiglotis. Ya, katup epiglotis. Nah, jadi ditekan katup epiglotisnya ini ke bagian dinding tenggorokan kita. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, ya. Perhatikan baik-baik. Ini ceritanya adalah dinding tenggorokan kita. Ya, ini bagian katup epiglotis kita. Jadi ketika melafalkan ain itu dia neken sedikit ke dinding tenggorokan. Ta'lamun, ta'lamun. Ya di sini, ya. Ta'lamun, 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 ta'lamun. Jadi kalau ibaratkan ini adalah dinding tenggorokan kita, yang ini adalah katup epiglotis, dia neken. Ta'lamun, ta'lamun. Suara yang mengalir sedikit aja. Jangan sampai ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Enggak, berlebihan. Sedikit mengalir saja. Kalla saufa ta'lamun.
Ya. Oke. Ya Allah. Ya, makin turun penonton kita nggak apa-apa, berarti ini udah mulai pada kerja. Tapi siapapun yang masih nggak bosan, semangatnya dijaga, ya, oke, share-nya dijaga, tap-tap layarnya dijaga, ya, mempertahankan konten-konten terbaik untuk mendapatkan posisi terbaik atas izin Allah. Semoga teman-teman Allah ganti pahala perjuangan capeknya lelah letihnya, pegal jempolnya dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Siapapun, ya, yang lanjut kerja, sekolah, kegiatan lain, semoga Allah berkahi karena Quran semua. Tapi yang masih stay di sini, yuk terus kita bergerak bersama. Ya, lanjut. Nah, gitu ya. Oke, Masya Allah. Lanjut. Paham ya? Jadi huruf ain jangan sampai dia dilafalkan terputus suaranya. Pastikan ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, namanya wastul halqi. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Oke, jelas sampai sini? Siap kita lanjutkan lagi? Masih semangat? Allah, 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 Allah. Lanjut, ya. Jadi kita lafalkan tanpa terputus suaranya. Ta'ala, ta'ala, ta'ala. Begitu. Oke? Sip. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali, teman-teman. Ini huruf lam, ya. Jangan sampai ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf L. Ini nama aslinya huruf maaf, jangan sampai ada yang bilang huruf la. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi itu namanya adalah huruf lam. Ya, bukan huruf L. Bukan huruf la. Ya. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman, saya ulang lagi ya. Bosan-bosan dah nggak apa-apa, kita ulang lagi aja ya, biar kita murojaahnya sering. Teman-teman, huruf lam, siapa di antara teman-teman yang menganggap bahwasannya huruf lam itu sama dengan huruf L pada abjad alfabet secara pelafalan? Boleh komen? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini ya sudah lafalkan saja huruf L, toh sama kok. Toh dalam Latin Al-Quran kan lam diwakilkannya dengan huruf L. Apakah ia membaca Al-Quran ketika kita awal-awal belajar nggak apa-apa? Tapi apakah stuck sampai situ? Tidak. Teman-teman, makanya hati-hati ya. Jangan teman-teman kalau punya Al-Quran yang ada Latinnya, yang dibaca Latinnya doang, tapi huruf hijaiyahnya nggak pernah disempurnakan. Sempurnakan, dibaca huruf hijaiyahnya. Ya, berarti nggak boleh dong beli Al-Quran yang ada Latinnya. Bagus, beli, silakan. Tapi jangan cuma baca Latin. Ya, oke. Nah, jadi yang kita bahas ya kita ulang-ulang. Kalau teman-teman gak sabaran, pasti teman-teman akan bosan. Ya pasti, karena konsep kita mengulang-ulang. Coba, siapa yang di sini teman-teman asalnya nggak paham? Terus, apakah langsung paham? Saya yakin bahkan ada yang lama pahamnya. Tapi karena kita ulang-ulang, sampai teman-teman bosan, akhirnya apa? Karena sering banget diulang-ulangnya. Akhirnya bukan paham, hafal dulu. Pasti bakal ngomongnya kayak gini nih. Ini template-nya begini nih. Iya, pasti. Hafal dulu. Sudah hafal, tiba-tiba jadi ngerti. Atas izin siapa? Izin Allah. Karena apa? Karena kita berikhtiar, nggak pengen cepet-cepet. Nggak pengen instan-instan. Nggak pengen yang ekspres. Ya. Jadi saya di sini mengajak teman-teman belajar. Belajar bersabar. Ya. Saya pun hanya menyampaikan apa yang saya bisa. Di luar itu saya nggak akan sampaikan. Mengada-ngada nggak akan. Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi huruf lam ini tidak sama persis pelafalannya dengan huruf L pada abjad alfabet. Tidur aja. Kalau ngantuk tidur aja. Oke. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi huruf lam dengan huruf L itu berbeda. Bedanya apa teman-teman sekalian? Perhatikan. Huruf L alfabet dengan lam hijaiyah itu tidak betul-betul serupa. Apa bedanya? Kita bahas. Kalau huruf L alfabet, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja, seperti ini, nempel ke langit-langit. Ini saya harus izin contohkan ya sebentar ya. Ini saya maaf, gak bisa deh. Ya, jadi cuman begini. Kalau huruf L, atau ilustrasinya seperti ini teman-teman. Perhatikan. Allah, Allah. Yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Allah. Itu huruf L. Alfabet.
Nah, tapi kalau teman-teman menyerupakan huruf lam hijaiyah dengan cara melafalkan huruf L pada alfabet, mereka nggak sama. Kenapa? Karena huruf lam punya aturan. Lam itu dilafalkan dengan cara walamu adena halimuntahaha. Ya, maksudnya seperti apa? Perhatikan. Ini kita ibaratkan lidah. Lam itu dilafalkan dari samping lidah, tapi bukan seluruhnya. Samping lidahnya hanya samping lidah bagian depan yang kiri, samping lidah depan bagian yang kanan. Dua-duanya nih menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit seperti ini. Ya, disentuhkan ke langit-langit seperti ini. Maka ketika kita lafalkan, bukan hanya ujung akhir lidahnya seperti huruf L saja. Contohnya Allah, tidak. Tapi Allah, 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 bukan Allah. Beda dari segi bunyi pun beda, teman-teman. Ya, Ustadz liatin apa sih ini? Bunda Siswati, ikutin dari awal. Ya, oke, silakan ikuti saja. Ya, yang tiba-tiba masuk ke sini nggak tahu apa, ikutin dari awal. Pantengin dulu. Ya, lanjut, teman-teman sekalian paham ya? Jadi bedanya antara huruf L dengan huruf lam alfabet, cara melafalkannya beda. Kalau L hanya ujung akhir lidah saja, Allah, sedangkan huruf lam Allah. Allah, Allah, Allah. Ya, lam itu tebal atau tipis tergantung kondisinya. Lam itu hanya dibaca tebal ketika pada lafaz Allah, itu pun dalam kondisi tertentu. Sisanya kalau tidak dalam lafaz Allah, lam adalah huruf yang tipis. Selesai. Ya, lanjut. Waalaikumsalam Ibu Aini ya, Masya Allah. Nih, kita lanjut. Ya, paham sampai sini? Ya. Jadi bukan L, ta'wa, tapi la. Bedakan antara L, la dengan lam, la. Allahu Akbar, ya. Lanjut lagi. Itu huruf lam, ya. Lamnya dia berharokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A. Kalau keluarnya vokal A bukan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau keluarnya vokal O, dia huruf yang tebal. Lam nggak dibaca di sini ta'lomun, tapi ta'la. Kenapa dengan vokal A? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Saya ingatkan lagi teman-teman sekalian ya, kalau ada huruf tipis dan dia berharokat fathah, bagaimana penyempurnaan pelafalannya teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Ya, kalau dia adalah huruf yang tipis dan dia berharokat fathah, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Ya, kita ulang lagi. BMSS. Ya. Oke, kita bahas lagi deh ya terkait dengan itmamul harokat. Jadi gini teman-teman, harokat itu kan basicnya ada 3 ya. Harokat itu kan basicnya ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah basic vokalnya adalah A, kasroh basic vokalnya adalah I, dhammah adalah vokal U. A, I, U, babi, bu. Nah, setiap harokat yang tadi kita sebut, dia punya penyempurnaan pelafalannya masing-masing. Sempurnanya harokat fathah seperti apa? Sempurnanya harokat dhammah bagaimana? Sempurnanya harokat kasroh kayak gimana? Itu ada contohnya. Nama kaidahnya disebut dengan apa? Nama kaidahnya teman-teman sekalian disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Itmamul harokat. Nah ya, disebut dengan itmamul harokat. Oke, kita bahas dulu itmamul harokatnya. Bang, itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu artinya kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat itu buat apa? Biar ngaji kita artikulasinya, kejelasan vokal A, I, U-nya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya bagaimana yang kesempurnaan harokatnya tak disempurnakan. Contoh yang itmamul harokat atau sempurna harokat yang nggak dimaksimalkan adalah seperti ini. Perhatikan, siapa yang ngajinya seperti ini atau sempat ada yang dengar ngajinya yang kayak begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa, terima kasih topik koboynya, siapa yang ngajinya masih seperti itu? Itu adalah contoh ngaji yang dia udah bagus, bahkan enak, indah. Tapi apa? Ada harokat yang tidak tersempurnakan sehingga pelafalan vokalnya, artikulasinya kurang jelas. Ya,
Nah, gitu. Oke? Maka kita sempurnakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas artikulasinya. Ya. Nah, sekarang berarti setiap harokat tadi ada itmamul harokatnya. Yang kita bahas adalah dalam ayat tadi adalah harokatnya apa? Harokatnya fathah. Kenapa BMSS? Kita hapus dulu deh BMSS-nya ya. Kita bahas dulu nih. Kenapa dia harokatnya fathah ya baris atas? Oke, sekarang kita lihat bagaimana menyempurnakan harokat ini. Ya, perhatikan. Nih. Ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, teman-teman sekalian, yang dia berharokat fathah baris atas, teman-teman sekalian, ya, itu dilafalkan dengan cara BM. Apa? Dengan cara BM. BM itu apa, Bang? Buka mulut. Apapun hurufnya buka mulut tanpa terkecuali. Nah, tapi nanti fathah itu ada dua kemungkinan. Fathah itu bisa jadi keluarnya vokal A yang tadi saya sebutkan. Kalau dia vokal A berarti dia hurufnya tipis, huruf termasuk di dalam huruf yang tipis. Ya. Oke. Nah, kalau dia misalnya vokalnya O yang keluar, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman sekalian. Nah, kalau fathahnya vokal A, maka dia sempurnakan dengan BM SS. Kalau fathahnya vokal O, maka dia dilafalkan dengan cara BM TS. BM untuk menyempurnakan fathahnya buka mulut wal maftuhu bil fathi fam, sambil senyum untuk vokal A itu untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Kalau tebal vokal O buka mulut tanpa senyum untuk menjaga kadar tebalnya biar nggak tipis. Oke? Nah, sekarang kita lihat dalam ayat di sini fathahnya vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau ada fathah dan dia huruf yang tipis, tadi bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A-nya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Begitu, teman-teman. Contohnya, nih huruf lam. Contohnya buka mulut sambil senyum. Kalau kita lafalkan tanpa senyum, begini bunyi pelafalannya. La, 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 la. Tapi kalau dengan senyum sedikit, yang asalnya la, la menjadi la, la, la. Beda nggak? Nah, ini sudah mulai goyah nih. Ya, semangatnya mana? Udah mulai pada ke kantor. Oke, bentar lagi kita juga selesai kalau begitu ya. Soalnya semangatnya sudah mulai kendor ini ya. Masya Allah. Oke. Sip, beda ya? Sip. Seperti itu teman-teman sahabat sekalian. Jelas sampai situ? Kita lanjutkan kembali. Sedikit lagi ya. Allahu Akbar. Teman-teman, kita lanjut. Sebelum lanjut, saya mau izin minum dulu boleh? Tapi siap gak untuk terus mengencangkan tap layarnya dan share-nya? Ya, saya izin minum dulu sebentar karena agak seret. Ini kita sudah berjalan 1,5 jam tapi saya belum minum. Izin dulu sebentar ya. Oke, silakan teman-teman sebarluaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Terima kasih topi baseballnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan menarik. Tapi ini dua pembahasan lagi. Jaga kencangkan sabuk pengaman, kencangkan semangatnya, jaga dakwahnya, jaga ikhtiarnya. Bismillah, yuk. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas dua pembahasan lagi. Perhatikan baik-baik. Ya, teman-teman, ya, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini adalah huruf mim, betul? Ini adalah huruf mim. Sepakat nggak kita? Ini adalah huruf mim, ya. Nah,
Huruf mim, nama aslinya mim. Jadi bukan huruf ma. Di huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf ma. Ya, ini namanya huruf mim. Saya izin tulis. Huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim, teman-teman sekalian? Ya, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet selesai. Persis banget, teman-teman sekalian. Persis banget, ya, persis banget. Bentar ya, masya Allah, sebentar. Sebentar ya, persis banget. Tak, teman-teman. Oke. Nah, tapi yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf mim, khususnya buat emak-emak, bunda-bunda super solihah, para calon penghuni surga, para calon bidadari surga, perhatikan. Jangan sampai melafalkan huruf mim seperti bunda-bunda lagi benerin lipstick atau lipennya. Contoh, ma, mi, mu. Ada yang melafalkan seperti itu. Ya, cukup mami. Biasanya ibu-ibu yang begitu. Ya, kalau ada yang minta tolong disimak bacaannya oleh kami, itu banyak yang melafalkannya begitu. Mami mu am. Ah, enggak. Biasa aja. Cukup dilafalkan, sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Ya. Mami mu am. Ya, mami mu am. Bukan mami mu am. Ya. Oke? Sip. Nah, sekarang teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Bentar ya. Oke. Sip. Nah, sekarang mimnya di sini. Nah, harokatnya apa nih? Bagi melafalkan mimnya sudah kita ketahui ya, persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Itu. Mingkem, ya, mim itu dilafalkan mingkem. Mingkem, mingkem, tapi mingkemnya bukan lebay. Dilipat begini, ya. Oke. Nah, lanjut. Di sini mimnya berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa, teman-teman? Halo, wassalamualaikum. Apa nama harokatnya? Nama harokatnya adalah harokat dhammah. Ya, nama harokatnya adalah harokat dhammah. Oke. Nah, kalau tadi harokat fathah memvokalkan dengan vokal U. Ya, maka huruf mim di sini nggak kita lagi lafalkan ma, karena bukan berharokat fathah. Nggak kita lafalkan juga mi, bukan, karena tidak berharokat baris bawah. Tapi mim di sini dilafalkan mu dengan vokal u, karena dia berharokat dhammah. Harus dibaca dengan vokal u. Nah, teman-teman ingat, setiap harokat itu ada itmamul harokatnya, ada kesempurnaan harokatnya, teman-teman. Ya, nah sekarang yang kita bahas adalah baik fathah, dhammah, kasroh itu ada itmamul harokat atau kesempurnaan pelafalan harokatnya masing-masing. Ya, nah sekarang harokatnya harokat apa? Kita lihat lagi. Harokatnya adalah harokat dhammah. Bagaimana menyempurnakan harokat dhammah? Bagaimana menyempurnakan harokat dhammah? Nah, nih ya, itmamul harokat dhammah. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur, biar artikulasinya jelas, dilafalkan dengan cara MM. MM itu apa? Maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, maju mulutnya. Jadi nggak ada cara lain untuk menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah tak akan mendapatkan kesempurnaan pelafalan. Kecuali illa bil dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memuncungkan, memonyongkan kedua bibir kita ke arah depan. Contohnya begini. Mu ta'lamu, bukan ta'lamu. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Seenak apapun bacaannya, kalau mu-nya begitu nggak sempurna dari segi bacanya. Kalla sawfa ta'lamun. Mana dhammahnya? Mun maju. Kalla sawfa ta'lamun. Sama, monyong semua. Mau huruf tebal, huruf tipis nggak ada yang nggak monyong. Monyong semua.
Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang terus ya tap-tap layar, share ya, yang belum tap-tap layar semoga tergerak hatinya untuk mensyiarkan ya, sehingga bukan hanya dapat keilmuan saja ya, tapi teman-teman dapat investasi saham pahala jariah, investasi akhirat. Kita kan pengen investasi dunia aja, kalau kita untuk mendapatkan saham dunia saja kita kalau ada rezeki berapapun kita siap jabanin. Ini buat akhirat, teman-teman dakwah Quran, teman-teman tinggal share dan tap layar, gampang, selesai. Teman-teman menanam tuh benih-benih investasi akhirat teman-teman di sana. Siapapun, Allah mau melihat malaikat mencatat, insya Allah ya, ikhtiar yang teman-teman upayakan Allah menyaksikan dengan sempurna. Ya, dan malaikat mencatat tanpa terlewat ya. Nah, itu. Lanjut lagi ya teman-teman sekalian ya. Ta'lamu. Nah, jadi pastikan maju bibirnya karena dia dhammah. Pastikan maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Nah, teman-teman siap-siap pembahasan terakhir. Teman-teman nanti ya di akhir kita akan arahkan teman-teman masuk grup free kita. Sudah ada 9 grup, sudah full semua. Sekarang setelah live ini ya, sebelum nanti tutup, saya akan buat grup 10. Teman-teman bisa mendapatkan siaran ulang live kita, rekaman live kita seperti ini. Kalau ketinggalan, teman-teman gak perlu khawatir. Dan akan mendapatkan notifikasi setiap kita live atau informasi kajian offline dan online kita. Asalkan apa? Syaratnya masuk grup. Sabar. Nungguin sampai akhir. Oke? Sip, kita lanjutkan. Nah ya. Ya boleh mau, asalkan sabar ya, nungguin ya. Gitu. Kalau nggak sabar nanti ya nggak bisa masuk grup. Karena kita menjelaskan grup itu panjang lebar nanti. Oke, nah teman-teman, selanjutnya di sini ta'lamun. Di sini munnya dibaca berapa harokat, teman-teman? Ayo, munnya di sini dibaca berapa harokat? Halo, assalamualaikum. Munnya di sini kita baca berapa harokat? Terima kasih Kak Yeol, topiknya ya. Dibaca berapa harokat? Ada yang bilang 2 harokat, ada yang bilang 4 harokat, ada yang bilang 6 harokat, ada yang nggak jawab. Ya, baik. Teman-teman, mun di sini kita bahas dulu ini apa nama hukum tajwidnya. Ini nama hukum tajwidnya, kita tulis di sini ya. Nama hukum tajwidnya adalah bismillah, mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat, tidak 3 dan 5. Ya, bukan 2 sampai 6, tapi 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Atau berarti pilih salah satu, bukan semuanya diembat. Atau bukan dan 2 harokat dan 4 harokat, kalau dan semuanya boleh. Boleh dalam pilih yang mana aja. Tapi kalau atau teman-teman harus pilih salah satu dan konsisten. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu mad arid lisukun. Kenapa kotak hijau ini yang kita kasih blok dengan warna hijau ini ya dibaca mad arid lisukun? Apa rumusnya? Baik, kita akan bedah pakai tinta warna biru. Teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf berharokat dhammah, lalu dia bertegur sapa dengan huruf wawu dalam kondisi sukun. Kalau ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, ini apa nama hukum tajwidnya? Halo, assalamualaikum. Apa nama hukum tajwidnya? Halo teman-teman sekalian, ya perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, maka ini nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, boleh kita sebut dengan mad tabi'i, boleh kita sebut dengan mad asli. Kita tulis di sini ya, mad tabi'i. Ya, nah jadi dalam mad arid lisukun teman-teman sekalian, ya di dalam mad arid lisukun itu pasti akan ada mad tabi'inya. Bang, apakah mad tabi'inya harus dhammah bertemu dengan wawu sukun saja? Apapun mad tabi'i dia bisa jadi bagian rumus dari mad arid lisukun. Mau fathah ketemu alif ke, mau dhammah ketemu wawu sukun ke, mau kasrah berjumpa dengan ya sukun ke, itu adalah mad tabi'i. Ya. Oke, lalu rumus kedua, mad tabi'i plus titik sama dengan mad arid lisukun. Oke, teman-teman, saya pengen nanya dulu nih, ini huruf apa namanya?
Ini namanya adalah huruf nun ya. Ya, huruf nun ya. Nah, ini namanya huruf nun. Huruf nunnya berharokat fathah. Nah, nun berharokat fathah seharusnya kan kita baca na ya. Ta'lamuna. Betul nggak? Basicnya dulu. Betul nggak? Ya. Ta'lamuna. Harusnya begitu kan secara basic. Ta'lamuna. Ta'lamuna. Gitu kan? Betul nggak? Halo, assalamualaikum. Betul nggak begitu? Masya Allah. Bentar ya. Itu ya. Nah, itu basicnya. Betul ya. Nah, tapi karena di sini kita mau berhenti, karena ini di akhir ayat, apakah nunnya tetap kita baca na menjadi ta'lamuna? Apakah tetap dibaca seperti itu? Ternyata tidak. Kalau dia bacaan basic memang dia dibaca ta'lamuna. Tapi ketika kita berhenti, ya, ini ayat ketiga, ya, maka aturan mainnya berubah. Perhatikan baik-baik diksi dan narasinya. Ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dan dia berharokat fathah, lalu kita berhenti padanya dengan alasan karena di akhir ayat ataupun di pertengahan ayat ketika ada tanda jeda atau wakof, maka huruf apapun itu yang dia berharokat fathah awalnya, ketika berhenti padanya maka tidak lagi menjadi fathah, maka nggak lagi dibaca na, maka fathahnya pun tidak kita baca lagi, nggak kita baca jadi fathah lagi teman-teman. Ya, nggak dibaca menjadi fathah lagi, tapi kita baca menjadi apa? Menjadi sukun. Kita kasih tinta warna merah. Ya, sukun yang muncul sukun yang muncul akibat maaf. Sukun yang muncul akibat akibat berhenti disebut dengan sukun apa? Istilahnya disebut dengan sukun arid atau sukun aridoh. Ya, sukun arid atau sukun aridoh. Apa itu sukun arid? Sukun arid itu artinya sukun palsu atau sukun baru atau sukun mendatang. Kenapa kok disebut dengan sukun palsu? Karena asalnya dia bukan sukun tapi fathah. Tuh, asalnya dia bukan sukun tapi fathah. Makanya karena berhenti jadilah sukun. Sukunnya palsu karena dia berhenti jadilah sukun gitu. Kan asalnya bukan sukun. Nah, perpaduan antara matobi'i yang bertegur sapa dengan sukun arid tinta warna biru dengan tinta warna merah, ya, menghasilkan kolaborasi, sinergi dan bertransformasi menjadi hukum tajwid, namanya adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan sukun arid menjadi mad arid li sukun. Faham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Masih semangat? Halo, assalamualaikum. Masih semangat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, ya. Maka silakan pilih, ya. Mau udah harokat boleh, atau 4 harokat boleh, mau 6 harokat boleh. Syaratnya apa? Ya, syaratnya 1, konsisten. Ya, dalam satu sesi baca itu teman-teman mau bacanya mau 2 harokat, mau berapa bebas. Penentuan awalnya bebas. Tapi kalau misalnya ya teman-teman dalam satu sesi baca mendapatkan mad arid li sukun di awal itu dibaca 4 harokat, maka mad arid li sukun di ayat-ayat berikutnya harus 4 harokat juga. Harus 4 harokat juga teman-teman. Faham? Jelas sampai sini? Sekarang maaf ya. Nah, sekarang kita lafalkan, ya. Bagaimana menentukan 2 harokat, bagaimana menentukan 4 harokat, bagaimana menentukan 6 harokat. Berarti kan yang dibaca 2, 4, 6 di sini bagian munnya ya. Maka mun 2 harokat itu seperti kadar teman-teman melafalkan mun sebanyak 2 kali. Contoh, ta'lamun mun, ta'lamun. Itu 2 harokat. Kalau 4 harokat berarti seperti kadar melafalkan mun sebanyak 4 kali. Ta'lamun mun, ta'lamun. Selesai. Begitupun dengan 6 harokat. Jadi silakan teman-teman pilih ta'lamun boleh, atau 4 harokat ta'lamun boleh, ataupun 6 harokat
ta'lamun mun ta'lamun. Boleh. Ya, gitu. Nah, dua harokatnya saya dengan dua harokat teman-teman bisa jadi panjangnya beda. Kenapa? Karena tingkatan tempo dalam membaca Al-Quran itu ada tiga. Setidaknya yang pertama adalah tahqiq, tempo yang lambat. Yang kedua ada tempo tadwir, yang pertengahan. Yang ketiga ada tempo hadar, tempo cepat. Dua harokat tempo lambat dengan dua harokat yang tempo yang cepat pasti akan lebih lambat tempo yang lambat. Jadi jangan saling menyalahkan. Ih, kok Qori itu bacaannya dua harokatnya lambat banget ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan kita yang baca temponya cepat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih cepat. Yang bagus tempo yang mana? Sesuaikan dengan nafas teman-teman. Sesuaikan dengan nafas teman-teman dan sesuaikan dengan bacaan tajwid teman-teman. Mau bacaan tempo cepat pun silahkan saja. Ya, asalkan terjaga tajwidnya, jangan sampai tempo cepat. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Amin, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu kan ada yang begitu ya. Oke, sholatnya racing, balapan, ngalahin Valentino Rossi ya, gitu. Oke. Nah, hadar itu biasa dipakai untuk murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa jadi cepat. Kalau tempo yang lambat ya berarti lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau saya talaki sama Syekh begitu. Bahkan nggak pakai nada, dibuang dulu nadanya, fokus dengan tajwid. Ya, gitu. Ya, kalau tarawih Ustadz pakai hadar. Nah, hadarnya harus hadar yang pakai tajwid, bukan hadar yang Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jangan nggak begitu. Ya, gitu. Oke. Jadi persepsi 6 harokat Qori kepanjangan kata siapa? Bisa jadi teman-teman menilainya dengan tempo teman-teman, bukan temponya Qori tersebut. Gitu. Ya, masih semangat gak nih? Udah mulai ya. Udah, kita bentar lagi selesai ya. Mau masuk grup bentar lagi ya. Boleh masuk grup free asalkan sabar. Kita lihat berapa banyak yang sabar untuk masuk grup ya. Grup kita sudah ada 9 grup full 900 sampai 1000 member gratis. Syaratnya sabar. Ya. Grup 10 baru saya buat barusan. Ya, sambil bikin buat barusan ya. Gitu. Oke. Sip. Baik, kalau begitu sekarang kita baca dulu bareng-bareng ya. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng dulu ayat ketiganya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya izin hapus dulu yang tadi ya, sebentar. Oke, siap-siap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla sawfa ta'lamun. Cara masuk grup sabar, tungguin sampai akhir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Saya contohkan dengan dari segi pelafalan, silakan simak baik-baik. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Allahu akbar. Allahu akbar. Sadaqallahul azim.